Nama saya Felix Matius Saudi Gultom dari Praktikan Bank FHG Asyidiki. Saat ini saya akan membacakan tentang Foraminifera bentonii. Pengertian Foraminifera bentonii. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan, baik secara sesil, diam atau merambat, dan fagil, merayap atau menggali lubang. Bentos biasanya hidup di pasir, lumpur, batuan, atau pada patahan karang atau karang yang sudah mati pada dasar perairan. Zona Carbonate Compensation Depth atau zona CCD. Pada Foraminifera bentonii dikenal dengan istilah CCD atau Carbonate Compensation Depth, yang memiliki pengertian yaitu batasan di mana batuan karbonat dapat terbentuk. Pada Samudra Pasifik, kedalaman zona CCD yaitu 4.200 sampai 4.500 meter. Pada Samudra Atlantik, kedalaman zona CCD berkisar 5.000 meter. Untuk perairan Samudra Hindia, kedalaman zona CCD berada di antara kedalaman zona CCD pada Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Susunan kamar Foraminifera bentonii. Yang pertama ada monotalamus. Monotalamus adalah susunan kamar dan bentuk kamar-kamar terakhir dari Foraminifera yang hanya memiliki satu kamar. Yang kedua ada polythalamus. Polythalamus adalah susunan kamar dan bentuk kamar Foraminifera yang terdiri lebih dari satu kamar. Susunan kamar monotalamus. Yang pertama ada bentuk globular atau bola. Kebanyakan terdapat pada subfamili Sacchaminidae, contohnya Sacchamina. Bentuk botol atau flarka shape kebanyakan terdapat pada subfamili Proteonaninae, contohnya Lagena. Bentuk tulang atau tabular kebanyakan terdapat pada subfamili Hyperminidae, contohnya Batisipon. Planispiral kemudian lurus atau uncoiling, contohnya Rectocornus spiral. Kombinasi antara tabung dan botol, contohnya Lagena. Zigzag, contohnya Lenticulin sp. Cabang, contohnya Rhabdamina abyssorum. Inverse V-shape camber, contohnya Flabellina rugosa. Setengah lingkaran atau hemispherical, contohnya Pyrgomurgina. Conical atau kerucut, contohnya Textularia. Susunan kamar polythalamus. A. Uniform. Yang pertama uniserial. Terdiri dari satu macam susunan kamar dan sebaris kamar. Terdiri dari rectilinear, linear dengan leher. Kamar uniserial terdiri dari kamar-kamar bulat yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh stolonsinet. Contohnya Siponogerina dan Nodogerina. B. Linear tanpa leher. Kamar tidak bulat dan antara kamar yang satu dengan kamar yang lainnya tidak terdapat leher atau neck. Contohnya Nodosaria. Equitan uniserial. Tes uniserial tidak mempunyai leher tetapi sebaliknya. Kamarnya berdekatan sehingga menutupi sebagian kamar lainnya. Contohnya Glandulina. Curvilinear uniserial arcuate. Tes uniserial tapi sedikit melengkung dan garis batas antar kamar atau sutur membentuk sudut terhadap sumbu panjang. Contohnya Dentalina. Coil test, tes yang terputar. Planispiral coil test adalah tes yang terputar pada satu bidang datar, seperti involute. Tes yang terputar dengan putaran akhir menutupi putaran yang sebelumnya, sehingga putaran akhir saja yang terlihat. Contohnya alpidium. Lalu ada evolute, tes yang terputar dengan seluruh putarannya dapat terlihat. Contohnya anomalia. Nautiloid test adalah tes yang terputar dengan kamar-kamar di bagian ventral menumpang satu sama lain, sehingga terlihat kamarnya lebih besar. Contohnya nonion. Rotaloid test adalah tes yang terputar tidak pada satu bidang dengan posisi pada dorsal seluruh putaran yang terlihat, sedangkan pada posisi ventral hanya putaran terakhir yang terlihat. Contohnya rotalia. Helicoid test adalah tes yang terputar meninggi, di mana lingkarannya dengan cepat menjadi besar. Contohnya Globigerina. Yang kedua ada biserial, yaitu tes yang tersusun dua baris kamar yang terletak selang-seling. Contohnya Textularia. Yang ketiga ada triserial. Tes yang tersusun oleh tiga baris kamar yang terletak selang-seling, contohnya Eufigerina dan Bulimina. B. Biform test, merupakan dua macam susunan kamar yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya dalam satu buah tes, misalnya biserial pada awalnya kemudian menjadi uniserial pada akhirnya, contohnya Bigerina. Yang C ada triform test, merupakan tiga bentuk susunan kamar
dalam sebuah tes. Misalnya, awalnya biserial, kemudian berputar sedikit, dan akhirnya berubah menjadi uniserial. Contohnya vulvulina. D. Multiform test. Dalam sebuah tes terdapat lebih dari 3 susunan kamar. Bentuk ini sangat jarang ditemukan. Apertur pada foraminifera bentonik. Yang A, simple aperture, yaitu yang pertama ada at end of tabular chamber, at base of aperture phase, in middle aperture phase, apertur yang bulat dan sederhana, apertur coma shape, mempunyai koma atau melengkung. Apertur pialin merupakan sebuah lubang yang terletak di ujung neck atau leher. Apertur slit-like berbentuk lubang sempit yang memanjang. Apertur crescentic, lubangnya berbentuk tapak kuda. Yang B, supplementary aperture, yaitu infralaminal accessory aperture, apertur yang memancar atau radiat, radiat with apertural face camberlet. Yang C, multiple aperture, yaitu multiple sutural, adalah apertur yang terdiri dari banyak lubang terletak di sepanjang sutur. Apertur kribralateral, bentuknya seperti saringan, terdapat pada permukaan kamar akhir. Yang terakhir adalah terminal. D. Primary aperture, yaitu primary aperture interiomarginal atau PAI umbilikal, primary aperture interiomarginal atau PAI umbilikal extraumbilikal, dan yang terakhir adalah primary aperture interiomarginal atau PAI ekuatorial. Sekian pembahasan mengenai foraminifera bentonik yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.